sama Sinadharma lagi ada kegiatan loh. Kira-kira kegiatan apa aja sih kita, Oce? Nah, kita ada kunjungan ke 3 museum loh. Museum apa aja sih yang akan kita kunjungi? Eits, jangan kasih tahu dulu. Kalian harus ikutin video kami dulu. Oh alah, begitu ya. Ya udah, saksikan video kita selanjutnya ya. Dadah! Nah, teman-teman, tahu nggak sih kunjungan pertama kita kemana? Kunjungan kita yang pertama ini sangatlah spesial karena museum ini sangatlah bersejarah. Museum ini menyimpan benda-benda atau koleksi bersejarah Indonesia loh. Dan setelah kami ngantri panas-panasan, akhirnya kita nyampe. Wah, teman-teman, kita lagi ada di mana nih? Kita lagi di Monas. Hari ini kita akan mengunjungi Museum Monas, tapi sebelum itu baiknya kita perkenalan dulu nggak sih? Mulai dari kameramen kita. Saya Nelson. Saya Marcella. Saya Oceana. Saya Michelle. Saya Priscilla. Saya Raymond. Saya Cening. Saya Malvin. Dan saya Tiffany. Nah, selanjutnya kita akan kunjungi Museum Monas. Dan saksikanlah kunjungan kita ke museum berikut. Dadah! Kita udah masuk ke dalam museumnya nih teman-teman. Setelah masuk, kita langsung diarahin sama kakak Dimas. Jadi kata kakak Dimas, untuk membangun Monas menghabiskan sekitar 7 miliar dari sumbangan rakyat Indonesia. Monas memiliki tinggi 132 meter dan memiliki lidah api yang dilapisi 50 kg emas. Di dalam museumnya ada lini masa sejarah Indonesia sejak masa prasejarah hingga masa Orde Baru. Lalu ada ruang kemerdekaan. Ruangan ini menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya ada naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia, lambang negara Indonesia, peta kepulauan NKRI yang berlapis emas, bendera merah putih, dan dinding yang berisi teks proklamasi. Sekarang setelah kunjungan kita ke Monas, kita akan melakukan wawancara singkat terhadap salah satu anggota kelompok kita. Nah, kunjungan kita ke Monas sudah hampir selesai. Sekarang waktunya kita untuk mewawancarai salah satu orang ya. Yuk kita cari dulu. Ayo, ayo. Ya, tanya dong. Nih, Stella, setelah kunjungan kita ke Monas, bagaimana sih perasaan kamu? Bisa kamu deskripsiin nggak? Seru sih, terus senang juga saya kita bisa ke museum bareng-bareng sama teman gitu. Nah, terus apa sih yang bisa kamu simpulin dari kegiatan kita hari ini? Jadi kita jadi bisa lihat ya kalau apa suara Bung Karno pas proklamasi, terus perjuangan Indonesia dari masa ke masa, terus kita juga bisa lihat peta Indonesia yang dilapisin oleh emas. Walah, begitu. Baik, terima kasih Cella. Ya. Aduh, sial banget deh si Mars kayak masa depan kita. Nah, sekarang kita udah selesai kunjungan kita ke Museum Monas dan selanjutnya sekarang kita akan pergi ke Museum Sumpah Pemuda. Ditunggu ya. Wih, teman-teman, kita lagi di mana nih? Kita lagi di Museum Sumpah Pemuda. Kita saksikan kegiatan-kegiatan kita sebagai berikut ya. Sampai juga nih kita ke destinasi yang kedua, yaitu Museum Sumpah Pemuda. Sebelum kita masuk nih ke dalam museumnya, Museum Sumpah Pemuda adalah sebuah museum yang berisi mengenai sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Museum ini telah lama menjadi pusat pembelajaran bagi warga-warga Indonesia dan sudah berperan begitu banyak dalam perjuangan kemerdekaan. Teman-teman pasti penasaran kan apa yang ada di dalam museumnya? Yuk kita coba masuk ke dalam. Nah, pas kita masuk, kita langsung dikasih tahu tentang sejarah gedung Museum Sumpah Pemuda ini, teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya pada Juni 2023 pemerintah Belanda baru mengakui bahwa Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 loh. Oke, lanjut. Di museum ini juga ada lini masa perkembangan Sumpah Pemuda dari tahun ke tahun sampai akhirnya Indonesia merdeka. Terus ada beberapa jurnal dan peta peninggalan. Ada juga violin peninggalan W.R. Supratman beserta dengan video penampilan lagu Indonesia Raya diputar. Tiff, aku mau nanya nih. Nanya apa tuh? Aku mau nanya, gimana sih perasaan kamu udah ngunjungin Museum Sumpah Pemuda? Menurut aku Museum Sumpah Pemuda itu asik banget karena di situ karena bangunan di situ tuh 99% masih asli dan masih dibudidayakan sampai sekarang. Nah, Museum Sumpah Pemuda ini beragam banget isinya, mulai dari patung-patung mengenai Sumpah Pemuda, lalu ada lini masa tahun ke tahun, bagaimana sih sejarah perkembangan Sumpah Pemuda sampai merdekanya Indonesia begitu. Jadi apa yang bisa saya simpulkan dari kunjungan Museum Sumpah Pemuda kali ini adalah Sumpah Pemuda adalah sebuah organisasi atau sebuah perjuangan ya, perjuangan kemerdekaan Indonesia sangat penting yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya, jadi Sumpah Pemuda itu memiliki peran yang sangat besar dalam perjuangan Indonesia. Begitu. Jadi baiknya kita untuk selalu mengenang apa saja sih jasa pahlawan kita sampai saat ini.
Oh gitu ya. Makasih ya Tiff. Ya, sama-sama. Teman-teman, kita udah nyampe di museum terakhir nih. Kira-kira kita ke museum apa ya? Katanya sih museum kedokteran dan kesehatan gitu. Yuk langsung disimak aja videonya. Hai Simers, jadi kita udah nyampe di Museum Imeri. Jadi di sini kita ada mempelajari tentang sejarah-sejarah FKUI dan juga sejarah-sejarah tentang kedokteran di Indonesia terkait dengan penyakit dan penyelesaiannya. Terus di sini juga ada banyak koleksi spesimen yang unik dan seru-seru juga. Pertama, kita dijelasin soal struktur genetik nih teman-teman. Lalu ada pajangan DNA-nya juga. Selanjutnya, kita masuk ke ruangan spesimen. Tapi nggak boleh direkam untuk menghargai pendonornya. Abis itu, kita dijelasin beberapa lini masa tahun ke tahun perkembangan kedokteran dan medis. Ada juga beberapa alat medis yang cukup tua. Bukan itu aja, tapi juga ada tulang-tulang makhluk hidup, seperti gajah, dan lain-lain. Lalu ada proses kehamilan seorang ibu. Ada juga simulasinya loh. Yuk kita lihat langsung coba simulasinya. Duduk. Nah Simers, kan kita udah lihat nih Nelson coba pakai baju ini. Yuk kita coba tanyain gimana sih rasanya. Son, gimana sih rasanya pakai ini? Nah, setelah aku mencoba baju kehamilan ini, aku tahu sekarang bahwa kalau menjadi seorang ibu tuh sangatlah sulit ya kawan-kawan. Kenapa tuh? Karena saat menggunakan baju ini saya merasa bahwa membawa bayi itu sangatlah berat. Jalan susah dan tidur pun jadi sangat sulit. Jadi pesan kamu apa? Pesan saya, hormatilah ibumu ya guys. Ya teman-teman, kunjungan kita ke 3 museum hari ini sudah selesai deh. Ya. Sekarang kita akan kemana? Kita akan kembali ke sekolah. Nah, kami semua ingin berterima kasih kepada teman-teman atas penemanannya hari ini ya. Semoga apa yang telah kami tampilkan di video hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. See you guys on the next video. Dadah!